Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pembelahan sel. Kalian bisa lihat peta konsepnya. Ya. Di antaranya dalam pembelahan sel, ada pembelahan sel secara tidak langsung atau dikenal dengan pembelahan amitosis. Yang kedua, pembelahan secara langsung. Ada mitosis, ada meiosis. Di meiosis ada meiosis 1, meiosis 2, dan juga gametogenesis atau pembentukan gamet. Pada manusia atau hewan dikenal dengan adanya spermatogenesis, pembentukan sperma, dan oogenesis, pembentukan ovum. Pada tumbuhan, gametogenesis ini dikenal dengan megasporogenesis, ini pembentukan sel telur atau gamet betina, dan yang kedua mikrosporogenesis itu pembentukan sel kelamin jantan. Kegagalan mitosis dan meiosis diantaranya terjadi kelainan pada makhluk hidup. Pembelahan kita bahas pertama pembelahan sel secara langsung atau yang kita kenal amitosis. Jadi dalam amitosis pembelahan sel ini secara langsung atau secara spontan. Artinya di sini tidak memperlihatkan tingkah laku kromosom. Amitosis terjadi pada organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti, seperti bakteri, ganggang, atau pada sebagian protozoa. Ya. Nah ini contoh lihat. Jadi inti ini membelah, ya, terbagi menjadi dua secara langsung, sitoplasma juga terbelah secara langsung. Yang kedua sekarang kita pembelahan secara tidak langsung. Nah, pembelahan secara tidak langsung ada dua, ya, mitosis dan meiosis. Yang pertama kita bahas dulu ini mitosis. Mitosis ini merupakan bagian dari siklus sel. Jadi dalam hidup sel ini dikenal dengan siklus sel, di mana ada siklus bagian interfase, ada siklus pembelahan sel. Siklus interfase ini dibagi menjadi 3 fase. Itu fase G1, fase sintesis, dan fase G2. Ini fase-fase pada interfase. Fase G1, sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar, tumbuh secara individual. Yang kedua, fase sintesis, terjadi sintesis dan replikasi DNA. Yang ketiga, fase G2, terjadi pertumbuhan, lagi terbentuk organel-organel sel hingga persiapan sel untuk pembelahan. Nah, baru setelah itu masuk ke fase pembelahan. Karena ini adalah fase pembelahan mitosis dan nanti dilanjutkan dengan sitokinesis. Ini masuk pada rangkaian pembelahan mitosis. Nah, fase-fase pada mitosis yang pertama ada fase profase, di mana ini ciri-cirinya benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Kromosom sudah tampak berduplikasi. Anak inti atau nukleus menghilang. Benang-benang spindle dari mikrotubula mulai terbentuk. Lanjut ke prometafase. Berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentromel. Yang selanjutnya fase metafase. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel atau di bidang ekuator atau bidang hayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Fase selanjutnya adalah fase anafase. Pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, menyebabkan kromatid saudara terpisah. Selanjutnya masing-masing kromatid bergerak menuju bidang ekuator. Yang selanjutnya fase telopase. Ini fase terakhir di pembelahan mitosis, di mana anak inti atau nukleus ini mulai terbentuk pada kedua kutub sel. Kromosom mulai membuka kumparannya menjadi benang-benang kromatin kembali. Itu dalam memperlihatkan tingkah laku kromosom yang ada di inti. Yang selanjutnya ini diikuti dengan sitokinesis. Jadi sitokinesis ini adalah pembagian sitoplasma secara garis besar. Nah, pada sel hewan, alur pembelahan terbentuk di bidang ekuatorial. Terdapat cincin kontraktil yang berkontraksi
sehingga menyebabkan alur pembelahan semakin ke dalam dan akhirnya terbentuk 2 sel. Nah, pada sel tumbuhan, vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi berpindah di sepanjang mikrotubula di tengah sel. Vesikula bersatu membentuk plat sel yang semakin membesar, menyebabkan membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Terbentuklah dinding sel baru yang memisahkan 2 sel anak. Nah, ini bisa dilihat ya, yang tadi dijelaskan ini adalah langkah-langkah pada pembelahan mitosis. Jadi ini fase, profase, ini prometafase, metafase, anafase, telofase, dan ini adalah proses sitokinesis. Nah, itulah pembelahan sel secara tidak langsung. Mungkin untuk pertemuan saat ini dicukupkan sekian. Kita nanti dilanjut dengan materi berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.